Halo guys, welcome back to Linwood Channel. Untuk beberapa perfume ada ya mereka itu yang kolaborasi dengan artis, seleb gitu ya, penyanyi gitu ya. Tapi ada juga yang mereka itu pure ngeluarin varian versi mereka sendiri, bahkan mereka membuat house production ya dengan nama mereka sendiri. Contohnya aja yang ada di perfume lokal itu adalah Usi Pratama gitu ya, antara Usi Sulistyawati dan Andika Pratama itu udah lebih dulu membuat perfume versi lokal ya dengan host parfumnya mereka sendiri, tapi kurang lebih peraciknya itu orang Eropa ya kalau nggak salah ya. Nah, di luar negeri pun juga udah banyak banget teman-teman ya, kayak Antonio Banderas, terus abis gitu Britney Spears, Rihanna, um, siapa ya, Katy Perry gitu teman-teman ya, itu banyak banget teman-teman. Nah, untuk perfume yang mau saya bahas di sini adalah perfume dari seorang penyanyi yang mereka itu eh, terutama penggemarnya ya, kebanyakan adalah Gen Z gitu teman-teman. Kita langsung sambut aja. This is Billie Eilish, number one. I do love this bottle very much. So fucking good. Teman-teman, keren banget. Ini tuh berat ya, ini tuh berat. Ini bukan sekedar em, apa ya, bukan sekedar botol kaca aja, tapi ini sebenarnya plastik ya, tapi kayak dilapisin something gitu loh teman-teman, yang ngebuat dia tuh jadi lebih berat gitu, gitu. Jadi ketika dibuka seperti ini, begini teman-teman ya, dia basicnya kotak gitu ya, mungkin sampai bawah sini dia bentuknya kotak, warnanya frosted gitu ya. Kemudian di sprayernya tuh dia gold, jadi dia nyamain sama warna uh, apa ya ini namanya ya, dioramanya ini atau patungnya ini, warnanya sama-sama gold gitu. Tertutup lagi, kemudian di samping sini, nah samping sini ini ada tanda tangan dari Billie Eilish, yaitu cuma tulisan Eilish aja di sini. Kemudian di bagian depan, nah ini keren banget sih. Ini tuh setengah badan dari si Billie Eilish-nya itu. Jadi dia di crop dari samping gitu, dia hadap nyamping gitu si Billie-nya, gini. Dan cuma sampai dada ke bawah gitu teman-teman ya. Ini tuh keren banget loh, artistik banget loh. Terus jusnya sendiri itu dia ada di warna amber gitu teman-teman. Jadi yang bisa saya tandakan di sini adalah wanginya pasti antara warm spicy atau sweet atau oriental gitu ya. Bisa jadi. Oke, jadi si Billie Eilish itu untuk seri yang ini, untuk lininya yang ini, untuk flankernya yang number ya, itu sampai sekarang udah ngeluarin 3 number gitu ya. Kebetulan untuk yang pertama ini warnanya gold gitu ya. Kemudian yang kedua kalau nggak salah, dua atau ketiga itu warnanya merah marun. Terus abis gitu yang ketiga itu warnanya antara hitam atau coklat gelap gitu teman-teman. Nah, yang paling baru itu udah keluarin lagi namanya lininya ya. Itu yang Your Turn, bentuknya kayak kayak dadu gitu ya, dadu bertingkat gitu. Jadi saya sertakan gambarnya dan udah tadi saya lihat udah keluarin Your Turn yang kedua gitu teman-teman. Yang pertama itu saya pernah sniff di Sephora Jakarta, itu wanginya hampir sedikit mirip sama Le Labo Santal 33 ya, which is itu parfum sejuta umat. Jadi saya waktu waktu nyobain gitu ya udah skip aja lah karena udah terlalu banyak wangi seperti itu. Terus kebetulan si number one ini dia pernah hype ya waktu itu ya. Saya juga kurang tahu juga kenapa hype juga.
Mungkin itu bisa datang dari botolnya dan ya scentnya sendiri ya teman-teman ya. Gitu teman-teman. Langsung aja kita bacain dari scent profile-nya. Untuk top notes-nya di sini ada sugar, red berries, mandarin orange. Kemudian untuk middle notes-nya di sini ada vanilla, kakao, kemudian spicy notes dan rose. Kemudian untuk base note-nya di sini ada tonka bean, amber, musk dan woody notes gitu teman-teman. Nah, bisa kita bodon aja ya. Ini perfumnya wanginya ke arah mana gitu ya. Yes, ini adalah perfume dengan wangi yang arahnya ke gormong gitu teman-teman. Nah, seperti biasanya di sini udah saya spray base note dari si Billie Eilish number one gitu ya. Nanti di tangan kanan saya ini akan saya spray. Nanti kalian bisa tahu mulai dari initial touch, middle sampai ke base note-nya lagi. We try. Bismillahirrahmanirrahim. Selalu saya putar ke depan, nggak tahu kenapa ya. Apakah sama kayak kalian juga teman-teman? Spray ya. Oh, spraynya dia runcing gitu teman-teman. Dia tajam terus kayak cuma satu direction aja gitu ya, nggak terlalu banyak nyebar tapi tajam gitu. Oke. Nah, ini kalian bisa nilai ya kenapa saya senyum-senyum sendiri ya. Ini enak banget. Ini enak banget untuk gurmong ya. Oke, ini di opening itu kalian akan menemukan something yang fresh, tapi di sini bukan fresh yang terlalu citrusi, terlalu kecut, terlalu terlalu sour gitu teman-teman. Bukan bukan tipe yang menyegarkan gitu, tapi hanya sebatas memberikan kesan ini ada sedikit citrusnya gitu ya, yang datang dari si mandarin orange dan slightly ada berry gitu teman-teman. Saya kurang tahu juga berry-nya di sini dia pakai berry apa, tapi yang saya tangkep berry-nya di sini dia pakai semacam raspberry gitu teman-teman. Tapi raspberry-nya bukan raspberry yang ada di dalam kayak let's say Tom Ford, Tuscan Leather gitu, bukan ya. Dan dia ini ketika di opening uh, udah tercium manis gitu teman-teman. Nah, manisnya ini dia dapatkan itu dari note si sugarnya itu. Sebenarnya ya, in reality, kita kan nggak ngerti ya wangi sugar itu kan kayak gimana ya. Tapi kalau untuk case-nya si Billie Eilish number one, untuk sugarnya itu dia udah dibalut gitu ya, atau udah mix well gitu dengan mandarin orange-nya gitu teman-teman. Dan satu lagi, vanilla. Vanillanya ini dari awal tuh sebenarnya udah terdetek, cuma belum prominent. Udah terdetek, kemudian ketika udah beberapa menit, tadi saya tinggal ngomong tadi, itu udah semakin keluar vanilanya. Nah, vanilanya ini yang dipakai adalah vanila yang jenis anggur mong, dan ada spice gitu teman-teman. Nah, spice-nya di sini bisa jadi itu adalah uh, oriental spices gitu ya, karena ada beberapa campuran yang di hidung saya itu saya bisa tangkap ini adalah notes yang berasal dari star anise dan campuran ya star anise dan sedikit ada wangi dari um, kayu manis gitu teman-teman. Nah, uh, ketika udah masuk middle sampai ke base-nya terutama ya, coklat itu mulai masuk gitu teman-teman. Nah, ketika masih masih ada di fase middle gitu ya, coklat yang dia hadirkan ini adalah jenis coklat yang menurut saya coklat bubuk gitu teman-teman.
nggak nggak begitu terasa gooey, nggak begitu terasa jammy, tapi ada segi powdery-nya gitu teman-teman. Ya, ini di hidung saya jelas ini adalah coklat bubuk gitu teman-teman ya. Terusnya di sini saya nggak bisa detect. Sebenarnya antara base gitu ya, sama ke middle gitu ya. Jadi antara middle yang udah hampir mendekati base sampai ke base-nya itu sebenarnya udah linear gitu teman-teman. Nggak terlalu banyak perubahan yang ada di Billie Eilish Number One gitu. Ketika di base, wangi yang paling prominent di sini adalah wangi coklat, vanilla, tone kebin. Jelas tone kebin ini sangat kerasa, agak sedikit nutty gitu teman-teman, dan agak sedikit wangi um, lengket kayak gitu ya ketika di base-nya. Dan ada maskinya gitu teman-teman. Nah, maskinya di sini dia hanya memberikan kesan yang lembut saja, bukan kesan yang powdery tambahan atau powdery yang khas dari si maskinya itu. Jadi takutnya ya kalau misalnya ada something perfume gitu ya dicampur dengan maski gitu ya ketika di base-nya itu, saya takut perfume itu akan rusak gitu wanginya, kayak arahnya ini kemana sih gitu ya. Tapi ini enggak, jadi maskinya di sini cukup sopan dan cukup uh, invisible gitu ya, nggak terlalu kentara dan transparan gitu ya teman-teman ya. Yes, ketika udah nyampe base, ini adalah wangi yang sebenarnya enak ketika kalian pakai di malam hari. Dan enaknya perfume ini memang arahnya ke gormong, tapi saya sukanya adalah gormong yang dihadirkan oleh si Billie Eilish Number One itu bukan gormong yang sweetnya itu tingkatnya tuh terlalu tinggi sampai kayak ngerasa sakit gigi gitu teman-teman. Kalian ngebayang gak sih kayak misalnya cloningannya dari Angel Share gitu ya, itu kan banyak banget. Sampai kalau saya cium sendiri gitu ya, saya pakai sendiri gitu ya, cloningannya gitu ya, itu saya ngerasa gigi saya tuh kayak sakit gitu teman-teman, kayak ngilu gitu. Karena saking manisnya gitu. Dan si Billie Eilish ini menurut saya mematahkan stigma kalau gormong itu harus selalu manis gitu teman-teman. Ini adalah gormong yang sebenarnya sopan banget ketika kalian pakai, cewek dan cowok. Ini totally unisex meskipun botolnya tuh kayak gini gitu ya, botolnya seperti dioramanya badan dari si Billie Eilish-nya itu ya. Tapi totally ini adalah gormong yang arahnya bener-bener di tengah, bener-bener unisex, nggak lini ke cewek, nggak lini ke cowok gitu teman-teman. Ini bener-bener yang ada di tengah-tengah gitu ya. Untuk base time-nya jelas ini dipakai di malam hari, meskipun ini bukan parfum gormong yang pembawanya sweet gitu ya, nggak terlalu sweet, tapi kalian jangan pernah coba memakai ini di ruangan yang terbuka gitu teman-teman, atau di bawah sinar matahari langsung. Kasihan kalian sendiri teman-teman, kalian pasti akan pusing ya, meskipun ini wanginya bukan gormong yang manis banget, tapi please beware of yourself gitu teman-teman, untuk perfume dengan wangi gormong gitu ya. Nah, untuk usianya gitu ya, ini kayaknya semua usia bisa deh, no, remaja ya, mulai dari 17 tahun mereka bisa banget pakai si Billie Eilish Number One. Kemudian untuk SPL yang di kulit saya ini SPL-nya bagus. Ini di atas rata-rata ya teman-teman ya. Karena memang pada dasarnya wangi gormong itu kan wangi yang lebih lama nempel di kulit dan di baju ya. Jadi di kulit saya pun juga bisa sekitar 5 jam, 6 jam itu bisa di kulit saya. Dan di baju kalian juga pasti uh, tahu lah gitu ya, kalau di baju itu pasti lebih lama lagi gitu teman-teman. Nah,
Kembali lagi gitu ya teman-teman ya, kalau untuk perfume dengan wangi gormong gitu, kita ada sedikit issues, kita pakainya untuk acara apa gitu teman-teman, untuk occasion apa gitu ya. Itu sebenarnya yang sampai sekarang saya itu bingung untuk pakai perfume dengan wangi gormong gitu teman-teman. Jadi satu perfume gormong saya dari Montol nih, yang coklat greedy gitu ya, itu sebenarnya enak teman-teman ya. Itu gimana ya, kalau saya bisa bilang sih itu fotorealistik wangi coklat gitu ya, coklat dicampur sama mandarin orange gitu ya, dan itu sangat tercium seperti coklat gitu teman-teman. Sama halnya kayak si Mykonos yang pernah saya bahas, pistachio cream cake ya kalau nggak salah ya. Itu jujur saya tuh bingung mau pakai kemana gitu ya, dan akhirnya ya udah banyaknya nganggur gitu untuk parfum-parfum yang wanginya tuh gormong gitu teman-teman. Jadi untuk parfum gormong itu sebenarnya your decide, kalian mau pakai kemana aja itu terserah kalian, kalian yang mutusin gitu teman-teman. Jadi parfum gormong itu nggak menentu kalian harus pakainya di occasion tertentu gitu ya. Cuma kalau bisa gitu ya dipakai di malam hari, tapi untuk occasionnya terserah mau dipakai di acara apa aja gitu teman-teman. Oke, untuk bahasan dari si Bailey Eilish number one, si botol yang cakep ini ya. Oh ya, ini untuk size-nya saya nggak tahu ini masih ada yang jual apa enggak gitu ya. Size-nya sampai sekarang itu ada yang 30 mili, 50 mili sama yang 100 mili gitu teman-teman. Kebetulan yang punya saya ini saya dapat yang kurang lebih ini 50 mili ya. Jadi kalau yang 30 mili itu kurang lebih segininya. Terus kalau yang 100 mili itu dia kurang lebih segini. Ini agak lebih tinggi lagi gitu. Karena ini kan lumayan tinggi ya untuk kepalanya ini. Gitu teman-teman. Jadi untuk bahasan dari si Billie Eilish number one cukup sekian. Thank you very much. See you later.